Oke, selanjutnya kita mencoba membahas mengenai ordinary least square atau OLS. OLS, ordinary least square, OLS. Nah, kalau kita melihat di riset-riset ya, biasanya ini yang terjadi di apa namanya, pada skala nominal ya, yang ada penelitian primer ya. Ada penelitian primer, mereka berarti non parametrik ya, yaitu kita ketahui beberapa rumusan, misalkan ada variabel dependen, ada variabel independen ya. Nah, kalau kita melihat misalkan garis regresi ya, itu kita melihat antara variabel ya, y dan variabel x. Nah, ini kalau dari fungsi yang tadi kan kita mengenal y sama dengan misalkan ya B0 ditambah B1 X1. Nah, ini kalau X B2 X2 error ya. Ini kalau dalam fungsi regresi banyak kita ketahui rumus seperti ini. Ini rumus dari ordinary least square ya. Jadi bagaimana kita melihat hubungan, melihat pengaruh ya, itu dari ordinary least square. Artinya bahwa garis regresi itu ya, melalui nilai rata-rata dari X dan Y. Berarti ada faktor, misalkan di sini ada faktor keterpengaruhan X terhadap Y. Nah, karena regresi model kita adalah model stokastik ya, ini namanya model stokastik, maka dalam model stokastik itu tidak ada yang namanya variabel populasi ya. Variabel populasi tidak ada, sehingga pembacaan stokastik itu adalah variabel random. Jadi kalau dalam fungsi deterministik atau fungsi aljabar itu y ya sama dengan bx misalkan plus bx1 atau x dengan x1 plus x2 misalkan. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, linearitasnya ini adalah fungsi deterministik ya, atau linear. Ini fungsi linear. Kalau kita melihat fungsi linear, bentuknya pasti akan seperti ini. Di situ ada konstanta, ada koefisien, misalkan konstanta A ya, plus koefisien B. Jadi ini adalah Y sama dengan A plus BX 1 plus BX2. Nah, stokastik ya, itu kita keluar dari frame populasi.
Sehingga ketika kalian menggunakan sebuah regresi ya, kalian akan menganalisis misalkan sebuah perusahaan, itu tidak bisa semua karyawan perusahaan itu untuk kalian teliti menggunakan ordinary least square atau regresi. Karena apa? Karena sudut pandang kita bahwa regresi itu adalah by random, bukan populasi. Bagaimana jika populasinya sedikit? Ya kita ambil samplingnya sedikit. Bagaimana dengan kaidah statistiknya? Nah, itu yang menjadi persoalan. Maka ketika misalkan sebuah perusahaan dengan populasi hanya sedikit ya, kalian pengen mengetahui bagaimana dampak pelatihan terhadap kinerja misalkan dan macam-macam, ya berarti jangan diregres, melainkan memakai survei biasa saja karena sedikit. Nggak logis kalau kalian menggunakan regresi selanjutnya untuk melihat bagaimana peran variabel X1, X2, X3 terhadap Y misalkan. Atau kalian bisa pakai kualitatif kalau seperti itu. Nah, tapi kalau kalian ingin melihat misalkan masyarakat satu kecamatan ya, bagaimana pengaruh ya, bagaimana pengaruh adanya variabel X ya, X1, X2, X3 terhadap Y misalkan ya, maka di situ kita bisa menggunakan ordinary least square dengan rumusan untuk penelitian primer seperti yang dilakukan oleh kakak angkatan kalian biasanya seperti ini. Ini kalau kita gambarkan, ini adalah garis linearitas ya. Nah, selanjutnya bagaimana jika hal tersebut kita terapkan ya dalam time series ya. Maka di situ kalian di statistik dibuka lagi ya, ada data ya, di situ ada data time series ya, ada yang mix misalkan ya. Itu bisa kita analisa pakai permodelan. Jadi kita berangkat dari teori ekonomi yang kemudian kita modelkan dalam model aljabar, yang kemudian kita modelkan dalam model statistiknya seperti apa. Nah, untuk yang model-model dalam time series ya, itu sebenarnya banyak yang terkait dengan kita melakukan sebuah estimasi ya. Nah, untuk yang pertama nanti kita akan di materi di diktat itu ada ya, ada beberapa ya. Yang kemarin saya share itu terkait ECM, bisa kalian pelajari dulu ECM. Nah, nanti kita akan langsung bahas VAR sama VECM. Kalian memahami ECM, VAR sama VECM itu saya kira sudah cukup ya. Kalian bisa memahami model dinamis dan model statis ya. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Terima kasih.